Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Hari Samudra di Under 10 Channel. Hari ini saya rindu kita melihat sama-sama apa kata firman Tuhan tentang yang namanya sebuah ibadah. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan, di mana setiap pilihan yang diambil oleh setiap kita mengandung satu konsekuensi atau harga yang harus kita bayar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan tadi yang kita baca berkisah tentang Yosua. Yosua yang pada saat itu dia berhadapan dengan bangsa Israel, memberi kesempatan kepada bangsa Israel ini untuk memilih mau beribadah kepada siapa. Mau beribadah kepada Allah Yehova seperti yang Yosua lakukan, atau mau menyembah kepada Allah atau dewa-dewa yang lain. Semua pilihan ini Yosua kembalikan kepada umat orang Israel. Tetapi di tengah pilihan yang dia kembalikan kepada orang Israel, Yosua juga menegaskan bahwa dia menetapkan satu pilihan, ya. Jadi Yosua bukan cuma menawarkan satu pilihan, tetapi dia sudah mendeklarasikan pilihan yang dia ambil. Yaitu Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, ya, dikatakan kami akan beribadah kepada Tuhan atau Yehova. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kira-kira hari ini, ya, saudara dan saya, kita diperhadapkan dengan pertanyaan hal yang sama. Apakah saudara dan saya kita masih menganggap ibadah itu sesuatu yang penting? Atau kita menganggap ibadah itu dilakukan ketika masih ada kesempatan. Kalau nggak sempat, apalagi dengan keadaan seperti sekarang, ya sudah. Mohon dimaklumi kalau saya tidak beribadah. Tetapi menjadi doa dan harapan saya, apa yang menjadi pilihan Yosua, ketetapan Yosua, yang dia mengatakan, tetapi aku, bukan cuma aku, Yosua katakan, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Yang Allah minta Musa sampaikan kepada Firaun apa, saudara? Sampaikan kepada Firaun, bebaskan umatku untuk apa, saudara? Beribadah. Jadi Allah sangat merindukan umatnya datang beribadah kepadanya. Sampai untuk mendapatkan ibadah umat yang dikasihi Tuhan ini, ya, Allah harus menunjukkan atau mendemonstrasikan kuasanya yang tak terbatas di hadapan Firaun yang pada saat itu mengeraskan hati. Nah, saudara yang dikasihi, yang berikut, saudara, bagaimana kita ini beribadah, ya? Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama, saudara mengertilah bahwa ibadah yang sejati bukan hanya berbicara tentang kita datang ke sebuah tempat, ke gereja, kita berkumpul melakukan kegiatan ibadah, menyanyi, memuji Tuhan, bertepuk tangan, ya, dan berbagai tatanan ibadah lain yang kita lakukan. Ibadah yang sejati, ini dulu yang harus saudara dan saya mengerti. Harus diawali dengan kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Acceptable, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, ibadah itu mengandung pengertian tentang yang namanya mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Ini bukan hanya bicara tentang hari Minggu di gereja,
atau pada saat kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Tetapi ini bicara tentang keseharian kita, di mana saudara dan saya benar-benar kita mempersembahkan seluruh hidup kita termasuk tubuh kita ini menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, kudus itu bicara tentang sesuatu yang hanya dikhususkan bagi Allah. Kita tidak boleh mencemarkan hidup dan tubuh kita ini dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya kudus. Kita kayak dibungkus, dipisahkan hanya untuk Allah. Nah, itulah hidup saudara dan saya. Lalu kemudian hidup, tubuh yang hidup, yang dikuduskan, dan kemudian baru dikatakan ini adalah yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah ibadah kita yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa saudara dan saya setiap hari kita menghidupi firman itu dalam diri kita, dalam keseharian kita, dalam pikiran kita, dalam tutur kata kita, terlebih di dalam perbuatan kita. Dan Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dikatakan apa saudara? Itulah ibadahmu yang sejati. Baru setelah kita mengerti arti yang pertama dari sebuah ibadah, yaitu adalah penundukan diri di hadapan Tuhan, di mana kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan ini mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau kita tidak bisa beribadah di luar sana seperti yang biasa kita lakukan, ayat ini pun berlaku. Jangan kita menarik diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau mesbah doa yang bisa kita lakukan di rumah kita. Setiap gereja saat ini sedang berjuang untuk membantu jemaatnya dengan memberikan yang namanya ibadah streaming, khotbah streaming, pujian streaming, dan sebagainya. Tetapi saudara, saya mau katakan jangan bergantung kepada itu semua. Itu semua hanyalah sekedar alat bantu yang gereja lakukan untuk menjaga rohani daripada domba-dombanya. Tetapi lebih daripada itu, inilah saatnya saudara dan saya, kita kaum pria para imam, kita kembali bangkit menikmati pemulihan daripada Tuhan. Menjadi imam atas keluarga kita, mengadakan ibadah di rumah kita, memimpin keluarga kita di dalam beribadah. Lakukan ibadah yang sederhana, saudara. Saudara bisa membacakan firman. Saudara bisa mengajak anggota keluarga juga membaca ayat demi ayat yang sederhana. Saudara bisa mengajak anggota keluargamu menaikkan pujian 1-2 lagu saja, saudara. Atau saudara mungkin menunjuk anggota keluargamu yang lain, ya, kalau Anda merasa Anda tidak bisa menyanyi, Anda tunjuk anggota keluargamu yang lain untuk bisa memimpin mungkin 1-2 nyanyian, dan kemudian saudara tutuplah di dalam doa bersama. Yang penting pada saat itu Tuhan melihat kita seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, di akhir daripada renungan kita hari ini, saya yakin percaya Allah juga ada di tengah semua keadaan yang tidak nyaman. Roma 8 ayat 28 berkata, dalam segala perkara Allah turut bekerja. Untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan. Tetap kuat, tetap bersemangat, jangan hilang pengharapan. Percayalah, keadaan ini akan berlalu. Saudara dan saya, kita akan menjadi pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.